Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah, setelah mengucapkan syukur dan juga sholawat, dalam hidup ini adalah merupakan sebuah kebahagiaan ketika seseorang bisa meraih apa yang dia inginkan, dan hal itu tentu membutuhkan sebuah perjuangan dan pengorbanan bahkan. Demikian pula yang terjadi pada zaman-zaman dahulu. Misalnya bagaimana seorang budak meraih kemerdekaannya meskipun dia mengorbankan banyak hal. Saya ambilkan contoh yang sederhana dari sejarah Rasulullah sendiri. Di masa itu ada seorang budak yang bernama Wasi bin Harb, seorang budak berkulit hitam dari Ethiopia, yang ketika itu sebagai budak dia hidup dalam keterkungkungan, penindasan dan sebagainya. Suatu saat dia mendengar dari tuannya sebuah tawaran kemerdekaan, kebebasan bagi hidup dan masa depannya. Tidak hanya itu, bahkan juga ditawarkan harta benda yang melimpah. Wasi dengan kesederhanaannya berpikir tentu saja menerima tawaran itu, dan ingat bahwa Hindun kenapa menawarkan itu kepada Wasi, karena melihat bahwa Wasi adalah seorang yang sangat pandai dalam hal melemparkan tombak. Ibu bapak sekalian rahimakumullah, maka tibalah di suatu saat apa yang ditunggu-tunggunya itu di kala perang Uhud. Hindun berpesan kepada Wasi bahwa tugasmu, fokusmu hanya satu, yaitu kamu harus mencari Hamzah bin Abu Thalib. Maka Wasi mengendap-endap di sela-sela peperangan itu dengan tombaknya. Dia mencari dan mencari mangsanya, dan ketika dilihatnya sebuah peluang yang tepat, dengan kemahirannya Wasi melemparkan tombaknya ke arah sasaran dan tidak meleset. Hamzah yang terkenal dengan julukan singa padang pasir itu secara tiba-tiba terhuyung-huyung ke belakang dan akhirnya terjatuh dengan memegangi dadanya, karena sebuah tombak sudah menancap dan mengalirlah darah yang suci dari pahlawan itu. Kita ingat bagaimana Hindun bersorak, bahkan dia membuka dada Hamzah itu, mengorek-orek jantungnya, memangsanya. Ibu, Pak, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, fragmen sejarah itu tercatat dan diingat oleh kita semua. Maka ketika Fathul Makkah, ketika banyak orang-orang Quraisy masuk Islam, Wasi pun akhirnya ingin memulai Islam. Tetapi dia kebingungan bagaimana dia akan menyatakan keislamannya itu, sedangkan pada dirinya berlumur dosa. Bagaimana dia membunuh Hamzah yang masih paman Nabi sebenarnya. Maka dia pun menyatakan keinginan untuk masuk Islam itu melalui seseorang, dan dari seseorang itu disampaikanlah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawab Nabi ketika itu, masih terbayang pada wajah Nabi bagaimana beliau berduka amat dalam membayangkan wajah Hamzah yang terkena tombak itu. Tapi Rasul yang mulia itu setelah berdiam dan merenung lalu bersabda, "Wahai saudaraku, sampaikanlah kepada Wasi bahwa Allah menerima tobatnya dan menerima keislamannya.
tetapi aku memiliki satu permintaan dan sampaikanlah kepadanya, yaitu bahwa selama hidupku janganlah Wasi' berada di hadapanku. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, bisa kita bayangkan bagaimana Wasi' di satu sisi berbahagia, taubat dan Islamnya diterima, tetapi di sisi lain alangkah dia berduka karena dia tidak boleh dan tidak akan boleh bertatap muka dengan Rasulullah yang mulia itu. Maka demikianlah sejarah berlalu. Di setiap jalan ketika Wasi' melihat bahwa di jalan itu Rasulullah akan melintas, Rasulullah akan lewat, maka Wasi' dengan meneteskan air mata, dia menyingkir dari jalan itu. Bisa dibayangkan kebahagiaan bercampur dengan penyesalan-penyesalan yang luar biasa dalam diri Wasi'. Dan itu adalah penyesalan yang sesungguhnya, penyesalan yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Kita berpuasa dalam bulan Ramadan ini, salah satu hal yang paling penting adalah kita kembali memperoleh itu. Bagaimana kita bisa membersihkan jiwa-jiwa kita. Bagaimana Wasi'? Setelah itu apa dia berhenti mensucikan dirinya? Tidak, ibu bapak yang berbahagia. Wasi' kemudian di masa-masa mendatangnya senantiasa termenung. Bagaimana dia bisa membersihkan noda tombaknya itu yang telah melumuri darah suci seorang Hamzah. Dia berpikir dan berpikir. Dan sejarah mencatat, ibu bapak sekalian, tibalah masanya di masa kekhalifahan. Ketika saat itu mengakulah seorang nabi yang kita juga paham sejarahnya, seorang yang bernama Musailamah, yang dia dengan memanfaatkan momentum dan peluang orang-orang yang lemah iman, dia mengaku sebagai nabi. Maka sejarah mencatat dia dijuluki Musailamah Al-Kazab, artinya Musailamah sang pendusta. Khalifah merasa perlu menghentikan kemungkaran itu dengan kekerasan sekalipun. Maka ketika jalan-jalan lunak, jalan-jalan diplomasi, jalan-jalan dialog sudah dilakukan, negosiasi sudah dilakukan supaya Musailamah bertobat, tetapi tidak mau juga, maka terpaksalah ditempuh jalan peperangan itu. Ibu sekalian yang berbahagia, dan tahukah kita siapakah kemudian yang berhasil menumpas sang pendusta itu? Tidak lain adalah tombak dari seorang budak, ya, tombak dari Wasi' bin Harb. Jadi tombak yang semula ditancapkan kepada dada Hamzah itu, ditebusnya dosa dan kesalahan itu dengan cara apa? Dia sendiri yang berusaha mencari dan mencari di mana Musailamah itu adanya di tengah pasukan itu, dan dia bisa menemukan, oh itu Musailamah si pendusta. Maka dengan sekuat tenaganya dia pun kemudian melemparkan tombaknya dan tepat mengenai Musailamah sang pendusta, sehingga matilah dia. Itulah Wasi' bin Harb yang dengan tobatnya, bukan tobat semata-mata tobat ini saja, tetapi dibuktikan betul dengan penebusan dan menutupi kejahatannya itu dengan kebaikan-kebahagiaan semasa hidupnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, terutama di bulan yang suci dan mulia ini. Allahumma amin. Jika ada yang benar, itu adalah dari Allah, dan bila ada yang kurang, adalah dari hamba yang lemah ini. Nasrun minallahu hat'un qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.